Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya tanya bagaimana kabar kalian hari ini, nanti jawabnya semangat pagi gitu ya. Oke, saya mulai. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Semangat pagi. Aduh, nggak pagi ini, nggak kompak. Diulangi ya. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Semangat pagi. Selamat pagi. Ya, pokoknya apapun situasinya, pagi, siang, sore, malam, pokoknya harus semangat pagi, gitu ya. Oke. Ya, Bu. Untuk mengawali pada pagi hari ini, saya cek dulu ini pakaiannya bagaimana ini ya. Sudah bagus semua ya, udah rapi. Pokoknya jangan sampai ada yang pakai kaos ataupun nanti pakaian yang buat main ya, apalagi yang biasa buat tidur, itu nggak sopan ya. Kemudian untuk mengawali pada pelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong kepada Mbak Fitri. Mana Mbak Fitri? Ada nggak Mbak Fitri? Bu. Oh ya, silakan dipimpin doa dulu Mbak Fitri. Iya Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Fitri ya, sudah dipimpin doa. Semoga dengan kita berdoa di pagi hari, nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kita belajar pada pagi hari ini. Oke, saya juga ingin mengingatkan bahwa kondisi yang masih pandemi ini, jangan lupa untuk jaga kesehatan, pakai masker, terus pakai hand sanitizer, cuci tangan, sama jangan lupa menjaga jarak ya. Nanti jangan sampai setelah pulang sekolah atau keluar dari rumah nanti pada nongkrong-nongkrong tuh di warung kopi atau apa, itu tolong dikurangi dulu ya. Kita tahan dulu di rumah, nggak apa-apa. Oke, untuk mengawali pagi hari ini, coba ada yang masih ingat nggak pelajaran pada minggu lalu? Kita membahas apa? Kalau nggak salah kemarin kita membahas corak-corak kehidupan manusia praaksara ya. Ada yang masih ingat? Iya, Bu. Ya, Desti. Mbak Desti, ayo. Apa? Apa masa berburu dan mengumpulkan makanan, Bu. Udah Ya, itu bercocok tanam. Ya. Udah itu masa perundagian, Bu. Ya, betul sekali Mbak Desti ya. Jadi untuk corak-corak kehidupan pada masyarakat praaksara itu ada beberapa ya, ada bercocok tanam, ada yang berburu dan meramu, sama yang perundagian ya. Ya, kemudian mungkin ada yang, nah selain berburu dan meramu dan bercocok tanam, minggu lalu kita juga mempelajari beberapa corak-corak kehidupan yang lainnya, seperti bercocok tanam itu maksudnya bagaimana toh? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ya, Mbak Ana, silahkan. Masa bercocok tanam di mana manusia praaksara sudah mengenal teknik bercocok tanam. Jadi ada revolusi dari food gathering menuju food producing, Bu Yen. Ya, betul sekali Mbak Ana ya. Jadi di masa bercocok tanam itu ada revolusi kebudayaan, di mana di sana terjadi pergantian yang tadinya alat-alatnya itu masih tidak dihaluskan. Nah, di masa bercocok tanam ini sudah menggunakan alat-alat yang sudah dihaluskan atau teknologinya itu sudah sangat maju dibandingkan di masa-masa sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari
eh, hasil-hasil budaya pada masyarakat praaksara. Sebentar ya, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Belum, Bu. Belum, Bu. Terlihat? Belum, Bu. Belum? Sudah, Bu. Belum, Kita Bu. mulai tanda tanda, Bu. Oh ya, Sudah, sudah. Bu. Oh ya. Oh ya. Sebentar ya prosesnya. Itu tadi foto Ibu. Ya, ini bagaimana? Yang tadi foto Ibu. Sudah terlihat? Udah. Oh ya. Sudah ya. Ya, ini materi kita hari ini mengenai hasil budaya pada masa praaksara di Indonesia. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita membahas materi, saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi intinya. Nah, mungkin bisa dibaca bersama di sini. Ada 2 kompetensi inti ya. Belum Gimana? nampak, Bu. Kelihatan. Belum nampak, Bu. Slide-nya ya, belum kelihatan, Bu. Oh ya. Belum kelihatan, Bu. Belum terlihat. Saya stop dulu sharingnya. Saya mulai lagi. Sudah terlihat? Belum, Bu. Bu. Belum juga? Belum. Belum, Bu. Ya. Oh, bentar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah Sudah? kelihatan. Oh ya. Sudah. Iya. Sekarang kita ke kompetensi inti dulu. Nah, di sini untuk kompetensi inti ini ada 2 ya. Untuk yang pertama, yang paling atas itu terkait dengan pengetahuan, dan yang bawah atau yang 4 itu terkait dengan keterampilan. Jadi nanti ketika saya menilai proses pembelajaran itu ada ranah pengetahuan dan ada ranah keterampilan. Nah, selain itu nanti juga ada penilaian dalam segi sikap. Nah, meskipun di sini kalian menggunakan sistem daring, tapi tetap nanti ada penilaian sikap. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, nah di sini juga ada 2 untuk kompetensi dasarnya. Yang pertama itu memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Kemudian untuk yang 4.4 itu menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Jadi nanti ada kerja kelompok juga di sini. Nanti akan saya bagi kelompok-kelompoknya. Kemudian untuk indikatornya, nah di sini indikator pencapaian kompetensinya yaitu adalah tujuan-tujuan yang akan kita capai atau hal-hal yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Mungkin bisa dibaca di sini ya. Kemudian, nah untuk tujuan pembelajarannya, nah di sini ada 4 poin. Yang pertama itu mengidentifikasi hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara yang sekarang masih ditemukan di lingkungannya dengan terperinci. Ya mungkin di lingkungan tempat tinggal kalian masih ditemukan itu budaya-budaya masyarakat praaksara. Kemudian yang 2, menganalisis hasil-hasil budaya batu zaman praaksara dengan benar. Yang ketiga, menganalisis tradisi megalitik dan kaitannya dengan kepercayaan masyarakat dengan benar. Dan yang keempat, menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya praaksara yang sekarang masih ditemukan di lingkungannya dalam bentuk laporan tertulis dengan jujur. Oke,
kembali lagi. Nah, sekarang kita mulai menuju ke materi. Nah, untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai zaman Paleolitikum. Nah, ada yang tahu mungkin zaman Paleolitikum itu zaman yang seperti apa? Saya, Ya, Bu. Bu. Ya, Mbak Carolina, silakan. Paleolitikum itu hasil-hasil budayanya itu alat-alatnya masih kasar. Jadi bentuknya tuh masih bentuk batu banget gitu, Bu, belum berseni, belum Oh ya, halus. belum halus itu ya, belum ada teknologi membuat yang lebih bagus gitu ya, Mbak Carolina ya. Iya, Bu. Ya, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Ayo. Yang cowok-cowok ini belum ada suaranya dari tadi. Yo. Ada yang ingin menambahkan? Mas siapa ya? Suka paksa apa suka rela ini? Holmes. Oh, Mas Hulmes mana ini, Mas Hulmes? Bu, tunjuk aja, Bu, yang dia. Yang lain dulu, Bu. Oh, yang lain Belum dulu. belajar aku, Bu. Oh iya, iya. Oke, Mas Rizal mungkin, silahkan. Untuk Paleolitikum itu yang seperti apa? Iya, Paleolitikum itu ini Bu zaman batu tua, kemudian peralatannya masih kasar. Ya, peralatannya masih kasar ya. Ya, Ya. Oke, jadi betul ya yang dikatakan oleh Mbak Carolina sama Mas Rizal tadi. Jadi zaman Paleolitikum itu zaman yang masih masih kasar. Jadi pengerjaannya itu masih ya hanya sesuai kebutuhan saja. Ya mereka hanya untuk melakukan berburu dan meramu di sini. Jadi belum ada istilahnya usaha-usaha atau cara untuk mengamplas atau untuk menghaluskan bagian-bagiannya. Jadi ya cuman misalkan ada batu nih, terus dibenturkan begitu saja. Nah, nanti serpian-serpian batunya itu yang digunakan sebagai alatnya. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya ya. Ini ada beberapa alat pada zaman Paleolitikum. Itu ada kapak perimbas, tapak genggam, flex, perkakas dari tulang dan tanduk. Nah, sedangkan untuk Paleolitikum itu sendiri berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Maaf ini kurang nol ya ini ya. Terus manusia pendukung dari kebudayaan ini adalah manusia praaksara dari jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Nah, kemudian mereka masih hidupnya nomaden. Nah, nomaden ada yang masih ingat nomaden itu seperti apa? Berpindah-pindah. Berpindah-pindah, Bu. Berpindah Ya, tempat, yang Bu. masih berpindah-pindah. Jadi tempat tinggal mereka itu belum menetap. Mungkin hari ini ada di Jawa Timur. Nah, mungkin 2 hari atau 3 hari nanti sudah pindah ke Semarang. Nah, itu yang dinamakan nomaden atau berpindah-pindah. Nah, biasanya dalam satu kelompok itu ada 10 sampai 15 orang dan telah mengenal konsep primus inter pares. Nah, primus inter pares ini nantinya yang digunakan sebagai kelompok itu untuk memilih ketuanya atau kalau istilah sekarang itu sebagai ketua suku kayak gitu. Nah, kemudian benda hasil kebudayaannya berupa alat batu yang masih kasar. Ya, sesuai dengan temanya yaitu zaman Paleolitikum atau zaman batu, ya pastinya di sini hasil budayanya dari batu. Hasil-hasil budayanya itu dari batu. Kemudian benda-benda hasil kebudayaannya dibagi menjadi 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Nah, 2 kebudayaan ini itu terletak di Jawa Timur. Kemudian yang kedua zaman Mesolitikum. Nah, kalau yang tadi Paleolitikum, kalau yang ini Mesolitikum. Ada yang tahu mungkin kalau zaman Mesolitikum itu yang seperti apa? Saya, Bu. Ya, Hulmes, Mas Hulmes, silakan. Jadi kalau kita berbicara dengan zaman Mesolitikum, zaman kehidupan pertengahan ya, Bu. Ya. Zaman batu aja ya. Jadi Ya. ini
kehidupannya sudah mulai berkembang dari sebelumnya, tapi hampir sama Bu, masih teknologinya masih kasar Bu, tetapi sudah ada bertempat tinggal sementara, walaupun belum mantap lah Bu, kayak gitu Bu. Ya, ya, betul, betul, Pak Sul Mas ya. Jadi zaman Mesolitikum itu masih yang apa ya, peralatannya masih kasar. Tapi di sini sudah ada mereka itu sudah mulai menetap di suatu daerah ya, meskipun mereka itu menetapnya itu tidak terlalu lama, mungkin hanya 1 bulan, 2 bulan. Nah, setelah itu mereka berpindah ke tempat yang lain. Nah, ini untuk hasil-hasil budayanya itu ada pembuatan api, ada joket modinger, lukisan dinding di gua. Jadi masyarakat zaman dulu itu mereka juga sudah pandai, mereka sudah bisa membuat lukisan-lukisan ya, meskipun lukisannya itu masih sangat sederhana sekali. Cuman ya hanya cap-cap tangan kayak gitu. Terus mungkin hewan-hewan yang tadi dilihat ketika berburu. Nah, itu dilukiskanlah di dinding-dinding gua. Nah, kemudian untuk hasil budaya yang satunya lagi itu kapak Sumatralit. Nah, atau kapak Sumatera. Nah, kemudian untuk Mesolitikum sendiri itu berlangsung kira-kira 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Kemudian benda hasil kebudayaannya berupa batu, yang salah satu sisinya itu sudah dihaluskan. Jadi berbeda dengan Paleolitikum, kalau Paleolitikum tadi itu kan masih kasar semua. Nah, untuk yang Mesolitikum ini sebagian itu sudah dihaluskan, ya meskipun yang lainnya belum halus. Kemudian manusia pendukung dari kebudayaan ini adalah ras Australomelanesoid dan ras Mongoloid. Kemudian menghasilkan sampah dapur, yaitu joket modinger. Jadi joket modinger itu semacam sampah-sampah dapur yang mereka kumpulkan, tanpa sengaja mereka kumpulkan. Karena mereka kan tinggalnya di pinggiran pantai tuh. Nah, biasanya kalau orang-orang di pantai itu kan makannya apa ya yang paling menjadi primadona di sana? Kerang, Bu, kerang. Ya, kerang. Ada kerang, ada seafood. Pokoknya macam-macam seafood gitu ya. Ada apa itu? Siput. Nah, itu mungkin yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Nah, karena tinggal di pinggir-pinggir pantai itu karena berlangsung agak lama, sehingga menciptakan sampah dapur yang sangat banyak yang menjadi kayak bukit. Nah, karena proses alam, nah di situ terjadilah fosil dari sampah-sampah dapur tersebut. Kemudian dikenal dengan peradaban Abruzos-Roch dan semi-sedenter. Nah, Abruzos-Roch ini nanti berkaitan dengan lukisan dinding di gua ini. Jadi mereka itu memanfaatkan gua sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian mengenal cara bercocok tanam dan teknik slash and burn atau menebang dan membakarnya. Nah, itulah cara-cara mereka itu ingin membuka lahan. Begitu. Kemudian selanjutnya itu adalah Neolitikum.